الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mujahid-mujahidah kelas 6 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar, yes. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Ayo, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Ustaz yakin semuanya pasti masih ingat semua. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran. Apa saja yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa harus bisa menjelaskan pengertian zakat, ketentuan-ketentuannya serta hikmahnya. Yang kedua, menjelaskan pengertian infak, sedekah, ketentuan-ketentuan serta hikmahnya. Yang ketiga, semangat mempraktikkan sedekah. Anak-anakku sekalian, nah itulah tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya, langsung kita mulai. Nah, dalam suatu pembelajaran itu harus ada yang namanya peta konsep yang harus kita capai. Nah, zakat, infak, dan sedekah, turunan dari zakat itu ada pengertian, hukum, dan pembagian zakat. Turunan dari infak itu ada pengertian dan hukum infak. Dan turunan dari sedekah itu ada pengertian dan hukum sedekah. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ada peta konsep yang harus dicapai dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam zakat. Apa itu zakat? Sering kita dengar zakat, yang kalian lebih familiar ya, saat bulan puasa itu pasti kalian sering mendengar kata zakat fitrah. Zakat fitrah yang kalian lakukan di sekolah, ada yang kalian bayarkan di masjid dan di guru-guru ngaji ya. Nah, apa itu zakat? Nah, sekarang akan kita bahas. Zakat adalah dalam bahasa Arab artinya yaitu berkah, tumbuh, bersih, dan baik ya. Ustaz ulangin. Zakat menurut bahasa Arab artinya apa? Berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak menurut ketentuan tertentu. Jadi,
zakat itu adalah sejumlah harta, ya. Kalian punya harta nih, punya harta yang sudah memenuhi syarat. Nah, itu harus dikeluarkan zakatnya. Fahim tuh? Fahim? Nah, sekarang apa sih hukum dari zakat tersebut? Nah, kalau kalian mengeluarkan zakat fitrah, pasti ada yang bertanya-tanya, hukumnya apa sih mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya apa sih? Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum zakat. Para ulama sepakat bahwa hukum zakat itu, hukum mengeluarkan zakat itu wajib. Ya, kalau ditanya dasarnya apa, hukum mengeluarkan zakat itu wajib. Nah, ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan, yang artinya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah sabda Rasulullah yang menjadi dasar hukum zakat adalah wajib. Ya, diingat ya anak-anak bahwa hukum zakat adalah wajib. Sekarang pembagian zakat. Nah, ada berapa pembagian zakat? Nah, zakat dalam agama Islam itu ada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat yang kita lakukan setiap bulan puasa. Nah, di sini ada pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki ataupun dewasa, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu ya adalah zakat yang harus dibayarkan oleh setiap muslim, mau itu laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau dewasa, ya, itu semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya saat di bulan puasa kalian ya dianjurkan atau disuruh oleh ustadz-ustazah di sekolah untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Selanjutnya adalah ketentuan zakat fitrah. Jadi ada beberapa ketentuan zakat fitrah yang harus kita kerjakan. Yang pertama yaitu barang yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan pokok. Jadi kalau dalam orang-orang Indonesia ya, makanan pokok orang-orang Indonesia itu adalah beras. Jadi saat mengeluarkan zakat fitrah itu harus dengan beras. Nah, Ustaz, kalau mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang, boleh tidak? Boleh.
asal sesuai dengan harga takaran beras yang wajib dikeluarkan. Nah, sekarang takaran berasnya berapa? Takaran berasnya dalam mengeluarkan zakat fitrah itu adalah 1 sok nih ya. 1 sok itu kalau dalam kilogramnya berapa? Kalau dalam kilogramnya itu adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya. Jadi kalau mengeluarkan zakatnya itu dengan uang ya, itu harus dengan harga atau sesuai harga 2,5 kilogram beras. Fahim tuh? Fahimna. Nah, yang selanjutnya waktu zakat fitrah. Nah, waktu zakat fitrah itu ada 2 waktu. Yang pertama waktu wajib, yaitu pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, itu adalah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktu diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Itu adalah 2 waktu saat mengeluarkan zakat fitrah. Dan selanjutnya yaitu penerima zakat fitrah. Nah, siapa yang boleh menerima zakat fitrah? Yang pertama adalah orang yang berhak mengeluarkan zakat fitrah itu diutamakan bagi orang-orang fakir dan orang miskin. Ya, anak-anak ya. Terus yang selanjutnya hikmah zakat fitrah. Ada 2 hikmah zakat fitrah. Yang pertama membersihkan diri, yang kedua memberikan kebahagiaan kepada orang yang tidak mampu. Jadi hikmah zakat fitrah ya dapat membersihkan diri kita dari hal-hal yang kurang baik dan memberikan kebahagiaan bagi orang yang tidak mampu. Nah, itulah materi tentang zakat fitrah. Yang selanjutnya yaitu zakat mal. Nah, kita sering mendengar tentang zakat mal. Kalau dalam bahasa Arab, zakat mal itu adalah harta artinya kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia atau di istilahnya ya, pengertian zakat mal itu adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu dari jenis harta kepada salah satu golongan atau asnaf. Ya, diingat-ingat ya, mengeluarkan sejumlah harta tertentu dari jenis harta kepada salah satu golongan asnaf. Nah, ada yang perlu kalian ingat, harus memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi kalau harta tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan itu tidak wajib. Ya, paham ya? Yang selanjutnya hukum zakat. Zakat mal atau zakat harta itu hukumnya wajib jika memenuhi syarat ketentuannya, baik dari segi jenis maupun kadarnya. Kewajiban itu didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca bersama-sama. Baca bismillah. Wahid isnan salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi Allah memerintahkan dalam surat tersebut kalau kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, penerima zakat harta, siapa saja yang menerima zakat harta? Nah, ada beberapa golongan atau beberapa asnaf ya yang boleh menerima zakat harta.
Nah, golongan yang pertama itu adalah golongan fakir. Nah, kalau fakir itu apa? Kalau fakir itu adalah orang yang tidak mampu, ya, orang yang tidak mampu, sudah begitu tidak mempunyai tempat tinggal, itu adalah orang fakir. Kalau orang miskin, yaitu orang yang tidak mampu tapi masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan dia juga mempunyai tempat tinggal. Nah, itu bedanya. Kalau fakir itu tidak mempunyai tempat tinggal, kalau miskin itu masih mempunyai tempat tinggal. Nah, golongan yang ketiga yaitu amil zakat atau pengurus zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang mau masuk Islam, yaitu adalah mu'alaf. Jadi mereka boleh mendapatkan zakat harta. Yang kelima, orang yang bermaksud membebaskan hamba sahaya atau memerdekakan budak. Yang keenam, orang yang berhutang atau mempunyai hutang. Nah, itu juga boleh mendapatkan zakat harta. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, siapa tuh orang yang berjuang di jalan Allah? Contohnya yaitu orang yang ikut berperang, ya, membela agama Allah, itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Terus ustadz ustazah yang mengajar kalian, itu adalah juga orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan ini ada dua tipe, ya, orang yang sedang dalam perjalanan dalam niat baik, dan orang yang sedang dalam perjalanan dalam niat buruk. Nah, yang mendapatkan zakat harta yang mana? Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan niatnya baik. Nah, itulah orang yang dapat mendapatkan zakat harta. Nah, hikmah dari zakat mal atau zakat harta yaitu yang pertama, dapat mensucikan jiwa dan membersihkan diri dari sikap kikir. Nah, jadi kalau kita melakukan atau melaksanakan zakat mal atau zakat harta, kita bisa terhindar dari sikap kikir. Yang kedua, menumbuhkan dan mendatangkan keberkahan harta. Jadi setiap harta kita itu adalah hak juga dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi wajib kita keluarkan, ya. Nah, kalau sudah kita keluarkan, maka harta yang kita miliki itu akan mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, menenteramkan jiwa, ya. Yang keempat, dapat menolong orang yang lemah. Yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Dan yang keenam, mempererat tali persaudaraan. Yang ketujuh, mendidik rasa kasih sayang. Dan yang terakhir, membiasakan berinfak di jalan Allah. Jadi kalau orang yang melakukan zakat mal, ya, itu pasti akan mendapatkan beberapa hikmah, ya. Salah satunya itu tadi. Nah, demikianlah tadi hikmah-hikmah dari zakat mal, ya. Jika orang mengeluarkan zakat, ya, itu akan mendapatkan beberapa hikmah yang tadi kita pelajari. Ya, itulah tadi materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Diingat-ingat anak-anak, tetap semangat belajarnya. Walaupun belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.